قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, untuk kesekian kalinya Pak Marzuki Mustamar membongkar boroknya Pak Lutfi bin Yahya. Ya. Setelah kemarin ada Kiai Nur Ihya, ya, kemudian ada siapa lagi? Nggak ngerti namanya itu kaum muslimin ya, karena itu videonya beredar di Facebook ya. Kami dapat dari Facebook, tapi kami nggak ngerti ini namanya siapa kaum muslimin ya. Coba kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Kalau yang satu kami tahu namanya Nur Ihya, cuma yang satu ini siapa namanya ya kami nggak tahu kaum muslimin ya. Coba kita lihat dulu videonya sebelum kita menyimak bagaimana Pak Marzuki Mustamar membongkar boroknya Pak Lutfi bin Yahya. Bukti bahwa mursyid dari Jatma Aswaja itu tidak layak dalam hal fikih saja. Kan ada ceramah beliaunya kan, telinga kita termasuk rukunnya wudhu. Manfaatnya apa ya? Ketika mendengar hoax, ketika mendengar adu domba harus bisa menfilternya. Mana ada mengusap telinga itu rukunnya fardunya wudhu? Gak ada. Bro, eta lamun mengusap mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah benar? Yakin? Yakin benar? Nah, iya ayah wali sedunia cenage mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun cenage, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Iya wali sedunia kudu ngaji bae karena kori Inggris lah. Eta ampun. Ayah gitu ayah goreng. Astagfirullahaladzim. Meren. Tapi enggak kayak gitu Mang Ii. Jadi kan kalau wudhu kan begini. Nah ini kalau orang yang terakhir ini kami nggak tahu namanya siapa kaum muslimin. Kalau yang pertama tadi Kiai Nur Ihya ya. Mengomentari ceramahnya Pak Lutfi bin Yahya waktu di Istiqlal kemarin ya. Katanya membasuh telinga itu bagian rukun dari wudhu, dan kemudian dengan membasuh telinga itu katanya bisa menjadikan telinga ini bisa menyaring berita-berita hoax dan sebagainya ya. Kurang lebih seperti itulah ya penjelasan dari Pak Lutfi bin Yahya ya. Coba kita lihat bagaimana ceramahnya Pak Lutfi bin Yahya dulu kaum muslimin. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Ya, itu ceramah dari orang yang katanya mursyid Thariqah ya. Mursyid Thariqah sedunia, ketua Thariqah sedunia kalau nggak salah ya. Ketua Thariqah apa sufi sedunia ya, seperti itulah kaum muslimin. Yang jelas orang ini dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai wali malahan ya. Bahkan mengaku pernah didatangi ulama jin untuk belajar ayat kursi sama Lutfi bin Yahya ya. Tapi ceramahnya ya Allah luar biasa ngawur. Telinga masuk rukun wudhu ya. Katanya kalau rukun wudhu membasuh telinga itu dijalankan, jadi telinga ini bisa menyaring berita-berita hoax ya, berita-berita yang memecah belah bangsa. Apa-apaan Lutfi. Coba kita simak bagaimana komentar dari Pak Marzuki Mustamar ya. Pak Marzuki Mustamar ini kalau komentar pedes kaum muslimin ya. Kita sudah terbiasa mendengar
bagaimana Pak Marzuki Mustamar kalau mengomentari orang-orang yang dia nilai salah, ya. Tapi kalau mengomentari Pak Lutfi bin Yahya ini ya karena Pak Lutfi bin Yahya benar-benar salah. Kalau Pak Marzuki Mustamar ngomentari orang-orang yang dia sebut Wahabi, luar biasa. Ya, padahal Wahabi nggak salah, cuma difitnah. Tapi kalau Lutfi bin Yahya ini jelas-jelas salah, bukan fitnah. Komentarnya pedes kaum muslimin ya. Kita lihat video dari Pak Marzuki Mustamar. Sing tasik baru gres. Peristiwa tanggal 10 wingi, durung suwe to tanggal 10. Ya, baru kemarin. Halo. Wudu ngusap kuping ini sunnah napa rukun? Sunnah. Ngusap kuping ini lho. Sunnah. Sunnah toh? Iya. Terus kupingnya dibasuh, biar apa diusap? Diusap. Diusap. Kuwi lho lek ngarani kuping dibasuh. Lan jarene rukune wudu. Di kitab hadis Ya. bunyinya niku man ra'a minkum mungkaron. Tapi dari tokoh sana dalile mboten man ra'a minkum mungkaron, Gimana? tapi man ra'aitul mungkaro. Lah kuwi lafaz sekondi. Betul kaum muslimin ya. Padahal Pak Lutfi bin Yahya pada saat itu sok-sokan bahas masalah balagoh katanya ya. Jadi susahnya ilmu balagoh. Ya pokoknya seperti itulah kaum muslimin. Coba kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Ini sok-sokan bahas masalah balagoh ya. Ilmu nahwu saja kacau balau ya. Kita lihat videonya. Susahnya segi balaghah itu kalau tidak mencerna benar-benar repot, walaupun nahwunya tepat. Kayak ada satu hadis, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi. Man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi. Nek dirasi kula salah ya salah. Sopo sing ngomong jobae rangkep piro? Lek salah ya salah. Mas ya blangkonan, lek bener ya bener. Nggih lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maca Quran. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insan basyiran wa mubasyiran wa nadhira. Jerene kuwi ayat Quran. Ora enek ayat Quran muni ngono ki ra enek. Ngono kuwi lho, lek melok-melok kono iki ngono kuwi. Coba kaum muslimin ya. Tapi yang mengherankan kok ya masih banyak orang-orang yang mau jadi mukibinnya. Kalau kita lihat kemarin acara di Istiqlal itu kaum muslimin, banyak yang datang kaum muslimin. Apa yang di kepala mereka itu? Ya. Bagaimana mereka melihat sosok Lutfi bin Yahya ini? Apa dianggap mereka ini? Ulama kah? Apa? Wali kah? Ya. Bahasa Arab kacau. Masa man ra'aitul mungkaro? Itu lafaz apa? Artinya apa? Man ra'aitul mungkaro. Ya. Man itu siapa? Ra'aitu ini aku melihat. Ini apa? Astagfirullahaladzim. Ya. Belum lagi ya kisah-kisah bohong yang diceritakan dia. Ya, ngaku melihat ulama jin datang ke dia belajar tentang ayat kursi ya. Belum lagi cerita katanya bangsa jin itu kalau datang ke dunia ya itu katanya naik UFO. Kemudian kalau deket sama orang itu katanya orang itu bisa mental. Astagfirullah, yang begini ada yang percaya. Ya jelas-jelas telinga rukun wudu. Astagfirullah. Kok masih banyak yang percaya? Ini kemakan doktrin dari Ba'alawi yang sesat menyesatkan. Meskipun bodoh ya dianggap mulia. Meskipun bodoh ya bisa memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab. Na'udzubillah min dzalik. Mukibin ya. Yang mengherankan juga banyak juga tokoh-tokoh agama yang menganggap Ba'alawi ini ya orang hebat. Bahkan generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia, kata Adi Hidayat ya. Kalau kata Abdul Somad,
menolak Habib lama-lama menolak Islam. Na'udzubillah min dzalik ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.